Renungan berjudul Kasih Karunia dalam Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang banyak dibaca, banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Alkitab tidak pernah salah, infallible. Oleh karena Alkitab ditulis oleh ilham Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa semua yang tercantum di Alkitab telah dicatat supaya orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman kita mendapat hidup dalam nama Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini berbicara masa sekarang, bukan masa lampau. Artinya kita harus baca Alkitab setiap hari. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang menentang dia, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku," kata Tuhan Yesus, dan seterusnya, Yesus katakan bahwa kitab suci memberikan kesaksian tentang dia. Memang seluruh Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bacalah Alkitab setiap hari agar kita mengenal Dia yang adalah juru selamat manusia. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, begitu banyak isi Alkitab, bagaimana bisa mengerti? Pertama, berdoalah agar supaya Roh Kudus membuka pikiran kita agar supaya kita mengerti. Yang kedua, ada satu istilah dalam Alkitab yang bisa menjadi pegangan untuk mengerti, yaitu kasih karunia. Kasih karunia, atau kadang dapat masuk dalam kata belas kasihan. Dalam setiap bagian Alkitab, kita dapat temukan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Kasih karunia adalah pemberian yang diberikan tanpa ada usaha apapun dari yang menerimanya. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, dan sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Tapi kita juga tidak dapat hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kita mendapatkan keselamatan. Itu semua adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam membaca Alkitab ada bagian-bagian yang sukar diterima akal, namun pada akhirnya kita melihat belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, sebelum Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Allah mengutus malaikatnya kepada Lot. Dan dalam Alkitab dicatat bahwa Lot menyatakan bahwa ia telah menerima belas kasihan Tuhan, kasih karunia Allah. Mari kita terima kasih karunia Tuhan itu. Bacalah Alkitab setiap hari secara berurutan, berulang-ulang. Amin. Tuhan memberkati.